Assalamualaikum teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan saya Hasrinda Ramadhani dengan NIM 0601213044. Nah, langsung saja yuk kita langsung masuk ke materi pembahasan tentang sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila. Pengertian sistem pemerintahan. Sistem merupakan sekumpulan bagian yang dilengkapi dengan fungsi, dan sistem juga dapat diartikan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi. Sementara itu, pengertian pemerintahan adalah prinsip yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur, melaksanakan, dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. Pemerintah merupakan fungsi politik dalam ketatanegaraan, tata cara pemerintah, dasar-dasar pemerintah, ataupun dalam hal kekuasaan negara tertuang dalam sebuah konsekuensi awal pembentukannya negara. Yang B adalah demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan. Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan penduduk atau setempat, dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan. Jadi secara etimologis, demokrasi merupakan pemerintahan rakyat, pemerintahan kerakyatan, atau pemerintahan rakyat banyak. Menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, mengatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for people, atau demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Karena itu pemerintahan dikatakan demokratis jika kekuasaan negara ada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Yang C adalah bentuk-bentuk demokrasi. Formal demokrasi menunjukkan pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara misalnya dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial atau parlementer. Nah, jadi di bagian C ini kita akan membahas bentuk-bentuk demokrasinya, yaitu yang pertama itu ada demokrasi perwakilan liberal. Prinsip demokrasi ini didasarkan pada suatu filsafat kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan ini, kebebasan individu sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan demokrasi. Yang kedua yaitu demokrasi satu partai dan komunisme. Bentuk demokrasi ini secara umum dilaksanakan di negara-negara komunis seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lainnya. Kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin besar dalam masyarakat. Akhirnya sistem kapitalis yang menguasai negara. Untuk mengetahui bentuk lain dari demokrasi, setidaknya dapat diupayakan dengan menggunakan pendekatan dari beberapa sudut pandang. Misalnya menggunakan 3 sudut pandang utama, yaitu pertama dari sudut pandang titik tekan yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan antara demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi dan politik bagi semua orang adalah sama. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menekankan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan dihilangkan. Ketiga, demokrasi gabungan, yaitu demokrasi sintesis dari demokrasi formal dan demokrasi material. Demokrasi ini berupaya mengambil hal-hal buruk dari demokrasi formal, demokrasi material. Jadi seperti itu teman-teman, pembahasan tentang sistem pemerintahan berdasarkan demokrasi Pancasila, di mana ada sistem pemerintahannya, baru ada bagaimana sih bentuk-bentuk demokrasinya, baru bagaimana bagian-bagian demokrasinya, seperti itu. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.